Halo, selamat pagi Arfan. Pagi Pak. Iya. Pak Yu dengar dari ketua kelas kalau Arfan tuh ada ribut bertengkar sama temen sekelasnya. Sama siapa, Van? Sama Berita Pak. Itu kenapa itu, Van, kok berantem? Iya soalnya saya kesel Pak. Keselnya kenapa itu? Karena ada masalah apa? Karena Berita tuh nyontek-nyontek PR saya terus Pak. Bukan PR juga, dia nyontek tugas-tugas lain juga. Oh, gitu ya. Jadi Berita nyontek kerjaanmu ya, pokoknya entah PR, entah tugas apapun itu dicontek. Ya wajar lah Van ya kalau kamu kesel. Karena mungkin kalau saya mengalami hal yang sama pun saya juga akan kesel sama seperti itu. Terus apa yang kamu lakukan sama Berita? Saya marah-marah Pak, terus saya maki dia. Terus juga saya nggak sadar kalau saya ngegebrak mejanya dia. Oh, itu pasti ada sebabnya ya kalau kamu sampai sebegitunya sampai gebrak meja. Kenapa sampai sebegitu keselnya? Iyalah Pak, masa saya diem aja. Saya kan udah susah payah ngerjain soal-soal itu, tapi dia nyontek aja, terus nggak mau berusaha sendiri. Wajar sih Wan ya, karena kamu mempertahankan hakmu ya, apa yang menjadi hakmu. Ya, saya menghargai sih Van apa yang telah kamu lakukan sampai di level ini. Saya menghargai karena kamu sebatas sampai mengebrak meja saja ya, artinya tidak melakukan hal yang jauh lebih dari itu, misalnya berantem atau memukul. Nah sekarang Pak Yo ingin tanya, dari tindakanmu tadi, yuk kita pikir sama-sama. Kira-kira keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakanmu tadi? Saling menghormati antar teman Pak. Saling menghormati antar teman ya. Kamu menganggap keyakinan kelas kita mengenai saling menghormati antar teman ini penting nggak? Penting. Penting ya. Jadi kamu menyadari bahwa sikap ini diperlukan oleh kita karena kita juga makhluk sosial ya. Artinya kita nggak bisa hidup sendiri. Nah sekarang gini Van, kamu bersedia nggak memperbaiki situasi ini? Bersedia Pak. Caranya bagaimana? Saya harus lebih sabar, saya harus menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya bisa ngelaporin ke guru mata pelajarannya dulu atau enggak ke wali kelas Pak. Nah betul sekali Van, yang kamu pikirkan tadi udah tepat sekali. Artinya ketika ada kejadian-kejadian serupa dari pihak kita sendiri, kita ngapa tadi? Harus lebih sabar. Lalu kemudian untuk tindakan selanjutnya mungkin jika serius perlu dilaporkan kepada guru-guru, misalnya guru pelajaran yang diampu atau wali kelas atau guru piket pada saat itu ya Van ya. Jadi Arfan bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Nanti tolong untuk bertemu dengan si Rita ya tadi ya, untuk kemudian perbaikan lah seperti itu ya. Dan ke depan semoga hal seperti ini tidak perlu terulang lagi ya. Bisa Arfan? Iya. Baik, saya rasa cukup. Dan silakan nanti Arfan kembali ke kelas dan belajar seperti biasa. Terima kasih Arfan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Halo, selamat siang, Dil. Gimana kabarnya, Dil? Baik Pak. Baik. Saya dapat laporan dari guru piket. Katanya Aidil ini belakangan ini sering terlambat, Dil. Bener nggak gitu? Iya Pak. Menurut kamu ini, kamu terlambat udah berapa kali? Sekitar 6 kalian Pak. 6 kalian, waduh. Sering ya, ini terlambat. Menurutmu terlambat ini tindakannya baik nggak sih terlambatnya? Tidak Pak. Tidak baik ya. Nah, kamu menyadari bahwa terlambat itu tidak baik ya. Kalau boleh tahu, kenapa sih? Apa sih alasan yang menyebabkan kamu bisa terlambat kok sampai 6 kali? Ini berturut-turut 6 kali ini. Iya Pak. Ya. Apa sih penyebabnya? Karena saya sering begadang Pak sampai larut malam. Begadang sampai larut malam. Ada keperluan apa begadang sampai larut malam? Enggak ada sih Pak. Enggak ada. Jadi kegiatannya malam ngapain kok bisa sampai begadang seperti itu? Bermain game. Main game. Oh, kamu suka main game. Oh, iya. Wah, berarti ini ada kesalahan di manajemen waktu berarti ya. Nah,
Kamu menyadari nggak kalau ini adalah suatu tindakan yang kurang baik? Iya Pak. Ya, salah ya, berarti tindakan ini tindakan yang salah. Kalau begitu menurutmu solusinya bagaimana? Saya tidak akan begadang lagi sampai larut malam Pak. Tidak begadang lagi. Jadi dari ini kamu kira-kira melanggar keyakinan sekolah kita, keyakinan apa? Disiplin Pak. Disiplin. Sebenarnya kamu sendiri menganggap disiplin itu penting nggak? Penting Pak, karena disiplin itu membuat saya tidak datang terlambat dan bisa menghargai waktu Pak. Nah itu bagus, itu jawabanmu tepat sekali. Disiplin artinya supaya kamu bisa tepat waktu, ya, menghargai waktu. Kalau kaitannya dengan tugas-tugas, ya tugas-tugasnya jadi bisa selesai semua dengan tepat waktu dan tidak menumpuk, betul ya. Nah, kalau sudah menyadari ini suatu kesalahan dan kamu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita, keyakinan ketepatan waktu atau kedisiplinan waktu, dan di sini juga kaitannya menghargai orang lain ya. Nah, kira-kira selain yang kamu sampaikan tadi supaya tidurnya nggak terlalu malam, apa kira-kira solusinya? Ya, tidak bergadang sampai larut malam sambil bermain game Pak. Terus pagi biar bisa bangun pagi bagaimana solusinya? Apa setel alarm apa bagaimana kira-kira? Iya Pak, menyetel alarm. Menyetel alarm. Nanti kalau alarmnya nggak hidup bagaimana? Ada orang di rumah yang bisa membantu? Ada Pak. Siapa yang bisa membantu membangunkan? Orang tua. Orang tua ya, masih nanti di orang tua, nanti Pak Yo juga akan konsultasi bersama orang tua terkait keterlambatanmu supaya nanti support ya ke depan supaya tidak terlambat lagi. Nah, harapan Pak Yo mulai besok malam tidak terlalu malam tidurnya, dan pagi sebelum berangkat sekolah harapan Pak Yo sudah mempersiapkan diri dengan baik sehingga datang ke sekolah tepat waktu dan tidak ada kesalahan-kesalahan dalam membawa buku pelajaran, kesalahan menggunakan seragam, apapun itu. Artinya kita meminimalisir kejadian-kejadian yang buruk dengan cara mempersiapkannya secara lebih awal. Adil bersedia memperbaiki kejadian seperti ini supaya tidak terulang lagi? Sedia Pak. Sedia ya. Nah, saya harap ini bisa langsung segera dipraktekkan hari ini dan besok, semoga tidak terlambat lagi Adil ya. Baik, terima kasih sama-sama Adil, boleh kembali ke kelas ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfan Ramadan dari kelas 93. Saya senang sekali sudah diajak diskusi dengan Pak Yo untuk menemukan solusi terkait masalah saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Semoga kedepannya saya lebih bisa menahan amarah, menjadi lebih sabar, dan bisa mengontrol emosi. Saya sangat terbantu dalam menggunakan proses segitiga restitusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidil Ridho dari kelas 9. Saya sangat senang untuk diajak berdiskusi dengan Pak Yo untuk menemukan solusi permasalahan saya dengan menggunakan segitiga restitusi, dan saya senang sekali dan merasa terbantu dengan proses ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.